सच बताऊं तो मैं ऐसे शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। अरे Halo guys, bagaimana kabarnya? Saya berharap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, berjumpa lagi bersama saya, Klik Cinema TV. Nah, kali ini saya akan menceritakan sebuah alur cerita film yang mengisahkan perjuangan dan kesabaran seorang dokter kepada orang yang ia cintai sampai pada detik-detik pernikahan. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan ada seorang pria yang baru tiba di bandara dan dijemput oleh keluarganya. Pria itu bernama Manu Sharma yang menjadi pemeran utama dalam film ini. Dia adalah seorang dokter yang tinggal di London. Ia datang ke India untuk menemui seorang gadis yang akan dinikahinya. Ternyata keluarganya menjodohkan dirinya dengan seorang gadis bernama Tanu Trivedi. Dari bandara mereka lalu menuju ke rumahnya Manu. Di sana mereka diterima dengan penuh sukacita. ये लड़की से शादी करना चाहता है। ये लीजिए, मीठा मीठा मीठा। अरे नहीं, आप लीजिए। Beberapa saat kemudian, ibunya Tanu meminta Manu agar menemui Tanu di lantai atas karena Tanu di saat itu lagi demam. Sesampainya di sana, tak lama kemudian terlihat Tanu datang bersama ibunya. पिछले 3-4 दिन से बहुत ही तेज वायरल हो रहा, इसलिए नहीं इसके क्या? Manu coba membuka pembicaraan dengan Tanu yang wajahnya ditutupi dengan selendang. Ia awalnya merasa gugup, lalu mengatakan bahwa memang dirinya tak berpikir untuk segera menikah. Namun karena tekanan dari keluarganya, ia tak bisa berbuat banyak. Ia lalu memperkenalkan dirinya, pendidikan dan pekerjaannya. Tetapi Tanu hanya diam 1000 bahasa. हेलो, देखिए अगर आपको बात करने का मन नहीं कर रहा तो मैं नीचे चला जाता। Merasa putus asa, ia pun ingin pergi. Namun tiba-tiba Tanu tergeletak pingsan. Rupanya Tanu dalam kondisi tidur karena telah meminum obat penenang. Melihat kecantikannya Tanu, Manu pun menyukainya. Sesampainya di bawah, ternyata kedua belah pihak keluarga telah menantinya. Dia pun berkata jujur bahwa dia menyukai Tanu dan setuju untuk menikahinya. मुझे लड़की पसंद है। Sebelum pernikahan, mereka harus melakukan pemujaan. Dalam perjalanan di sebuah kereta, Tanu mengatakan kepada Manu kalau dia tak ingin menikahinya dan juga menjelaskan kalau dia tertidur setelah menegak pil agar perjodohan ini tidak terjadi. Karena ia telah memiliki seorang pacar sambil menunjukkan tato nama pacarnya dan meminta agar esok harinya Manu harus memutuskan agar tidak menikahinya. कल सवेरे आप इस शादी से मना करोगे। Keesokan harinya di saat pemujaan, Manu berpikir keras bagaimana caranya ia harus berkata kepada ayahnya. Ia lalu menceritakan semuanya pada sahabatnya bernama Papi. Papi lalu menyuruh Manu agar segera memberitahukan semua kekacauan ini sebelum terlambat. Dengan berat hati, Manu memberitahukan pada ayahnya. Dengan segera ayahnya lalu menjelaskan pada ayahnya Tanu. शादी करने से इनकार कर रहा है। ये क्या बात हुई यार? Setelah pernikahan dengan Tanu dibatalkan, Manu lalu dipertemukan oleh keluarganya dengan seorang gadis bernama Ayushi. Namun di saat itu ibunya Manu bertanya-tanya setelah melihat tangan dari gadis tersebut. Tak lama kemudian datanglah kakaknya Ayushi bernama Raja. Terlihat ada luka dan darah di bibirnya. Ternyata ia merupakan seorang gangster. Raja lalu dimarahi oleh ayahnya yang kemudian pergi ke lantai atas. Melihat itu Manu berniat menemui Raja dan memberikan resep obat kepada Raja untuk kesembuhan lukanya. रात को सोने से पहले लगा लीजिएगा, ठीक हो जाएंगे 2 दिन में।
मेरी बहन बहुत अच्छी है। हाथ के बारे में सुन के कोई आता ही नहीं है। घर का सारा काम करती है, कोई दिक्कत नहीं आती। Singkat cerita, ternyata perjodohan dengan Ayushi gagal hanya karena Ayushi memiliki kelainan di tangannya. Karena tak satu pun berhasil, Manu lalu meminta kepada ayahnya kalau dia tidak ingin dipertemukan oleh wanita lagi dan memutuskan kembali ke London. Malam harinya ketika sedang santai di lantai atas, Papi lalu menunjukkan surat undangan pernikahan salah satu teman sekolah mereka bernama Jasi. Dan keesokan harinya mereka menuju ke Punjab untuk bertemu dengan Jasi. Setibanya di sana, Jasi lalu memperkenalkan sahabatnya kepada calon istrinya bernama Payal. Namun di saat itu juga Manu dikagetkan dengan kehadiran Tanu. Ia tak menyangka Tanu juga ada di sana. Ternyata Tanu merupakan teman dari Payal. Malam harinya Papi lalu menceritakan kepada Jasi bahwa Manu menyukai Tanu. Namun Tanu menolak perjodohan dan tidak ingin menikahinya. Mendengar itu Jasi berinisiatif mengajak Manu bertemu dengan Tanu. आपका बॉयफ्रेंड कैसा है? कौन सा? Setelah pertemuan malam itu, akhirnya keduanya semakin dekat dan sering jalan bersama. Bahkan Manu menghadiahi sepasang anting untuknya. Jasi yang melihat kedekatan Manu dengan Tanu lalu menelpon kedua orang tua mereka dan mengatakan bahwa Manu dan Tanu kini terlihat akrab. Sehingga suatu malam ketika mereka sedang pesta bersama, Manu terkejut dengan kehadiran kedua orang tuanya. Begitu pula dengan kedua orang tuanya Tanu. Hal ini membuat Tanu membenci Manu. Dia berpikir kalau Manu merencanakan semuanya ini. आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मन्नू ने बुलाया ना? शादी Kebenciannya kepada Manu terus berlarut, di mana beberapa hari menjelang pernikahannya Jasi, Tanu tidak pernah sekalipun berbicara dengannya. Hal itu membuat Manu semakin putus asa, hingga akhirnya Manu memutuskan untuk pulang, sebab dia merasa kehadirannya hanya menyusahkan semua orang. Keesokan harinya ketika Tanu sedang asik bermain game, Payal datang dan memarahinya. Ia menganggap sikap Tanu sudah keterlaluan terhadap Manu, dan mereka pun saling menyalahkan. बेकार की बात मत कर। क्यों बेकार क्या है इसमें? तनु कॉलेज ना खत्म हो गया है और तुम्हारा ये सो कॉल्ड रिबेल एटीट्यूड है ना। Ternyata Tanu masih merasa kesal dengan kejadian semalam. Namun Paya menjelaskan bahwa Manu tak pernah bersalah. Jasilah yang melakukan semuanya itu. Dan ia lalu menyampaikan bahwa Manu akan pergi ke Delhi, kemudian balik ke London. Mendengar hal itu, Tanu segera pergi menemui Manu. Tak lama kemudian Tanu tiba di tempat tersebut. Bukannya meminta maaf, Tanu malah memintanya kembali, karena pacarnya akan datang menemuinya untuk menikahinya. नाराज है हमसे? नहीं। माँ बाप की वजह से मैं थोड़ा घबरा गई थी। प्लीज शादी तक रुक जाइए। कल मेरा बॉयफ्रेंड आ रहा है और परसों हम शादी कर रहे हैं। Entah apa yang ia pikirkan, Manu dan Papi akhirnya memutuskan kembali dengan menggunakan kereta. Di dalam kereta secara kebetulan Manu bertemu dengan Raja, seorang gangster yang juga memiliki tujuan yang sama. Setelah menghadiri pernikahan Jasi dan Payal, tiba-tiba Manu menerima telepon dari Raja kalau dia akan segera menikahi Tanu. Mendengar itu membuat Manu terkejut tak percaya. Di saat itu juga Raja meminta Manu turut hadir di kantor registrasi pernikahan sambil memintanya membawakan 2 buah kalung bunga. Manu yang lugu lalu menuruti permintaan tersebut. Namun ia sempat dimarahi oleh sahabatnya. Papi merasa Manu sangat bodoh menuruti permintaan Raja. Namun akhirnya mereka menemui Tanu dan Raja di kantor penghulu. Pernikahan Raja dan Tanu gagal berlangsung sebab penghulu yang sedang ada masalah dengan keluarganya tersebut mengatakan kalau mereka datang di saat jam pulang kerja. फादर ने राजेंद्र समझ पहने। पेन लाओ भाई साहब, जल्दी लाओ। नहीं और नहीं, आगे आप लोग लेट हो। 5 बजे दफ्तर बंद होता है, 6 बज गए ना। ओ बेबे तू सीधा बस अड्डे पहुंच जा, मैं पहुंच। Ternyata rencana pernikahan mereka tak mendapat restu dari ayahnya Tanu.
dan mereka berencana untuk kawin lari. Manu yang menginginkan pernikahan Tanu secara resmi, lalu diam-diam memohon kepada ayahnya Tanu agar menyetujui pernikahan Tanu dengan raja. Setelah itu Manu menghubungi Tanu kalau ayahnya menyetujui pernikahannya dengan raja sehingga tak perlu berpikir untuk kawin lari. तुम्हारी और राजा की शादी के लिए राजी हो गए। Congratulations. Di saat acara pertunangan, Manu hanya bisa menyaksikan orang yang ia cintai bertunangan dengan orang lain. Setelah itu Tanu meminta salah satu ponakannya agar memanggil Manu. Tanu ternyata menanyakan hadiah dari Manu untuknya. Dan Manu bilang ada hadiah darinya yang ia simpan di kamarnya Tanu. Tanu lalu bergegas melihatnya. Ternyata hadiahnya berupa kumpulan foto-foto yang ia abadikan sejak ia bertemu dengan Tanu. Seketika itu juga Tanu merasakan bagaimana ketulusan dan pengorbanan Manu kepada dirinya. Paya lalu meminta Tanu agar berpikir lebih jernih sebelum semuanya terlambat. Singkat cerita, sebelum pernikahan Raja dan Tanu berlangsung, Raja mendatangi Manu dan memintanya agar menemani Tanu membeli pakaian pengantin karena ia ada urusan mendadak yang tidak bisa diwakili. सवेरे मिलते हैं। कानपुर है, यहाँ सिर्फ चमड़ा ही मिलता है। Manu akhirnya mengantar Tanu membelikan pakaian pengantinnya. Melihat kesetiaan dan perhatian Manu, Tanu akhirnya mulai menyadari ketulusan cintanya Manu. Di dalam mobil, Tanu bertanya kepada Manu perihal mengenai pena pada saat di kantor registrasi yang menjadi salah satu penyebab pernikahan kawin lari Tanu dan Raja gagal terlaksana. Manu menjawab bahwa ia sadar jika ia berikan pena maka usahanya selama ini untuk mencintai Tanu sia-sia saja. कोई दोस्त नहीं ऐसा मेरा जो कि बड़ा खास हो। जी इंडिया आया, कानपुर पहुंचा और आपसे प्यार हो गया। मेरी शादी तुम्हें चला गया। Di saat perbincangan, tanpa mereka sadari Raja mengetahui hal ini, kemudian membawa Tanu pergi. Di sana, Tanu lalu secara jujur mengatakan bahwa antara Manu dan Raja memang sangat berbeda. Ia merasa selama ini Manu tak pernah berupaya mengubah dirinya, namun ia membiarkan Tanu menjadi dirinya sendiri. Raja yang tak terima lalu memarahinya dan tetap memaksa Tanu harus menikah dengannya. तो मैं नहीं बैठा। तुम में और उस बंदर में बहुत फर्क है। Setelah kembali, Tanu lalu menarik Manu ke dalam kamarnya. Di sana dengan air mata, Tanu secara berulang kali bertanya apakah Manu mencintainya. बोलो जी, प्यार करते हो या नहीं? करते हैं प्यार। Mengetahui bahwa Tanu ingin menikah dengan Manu, sejenak keluarga merasa heran sekaligus berpikir bagaimana caranya mereka harus menghadap keluarganya Raja. Di malam itu juga mereka mendatangi rumahnya Raja dan memberitahukan untuk membatalkan pernikahan Tanu dengan Raja. Tiba-tiba saja Raja datang. Mengetahui hal itu, ia lalu mengancam mereka dan memaksa tetap akan menikahi Tanu, lalu mengusir mereka dari rumahnya. Tibalah di hari pernikahan, terlihat rombongan dari keluarga besarnya Manu sedang melakukan perarakan dengan tarian dan nyanyian. Namun tak lama kemudian datanglah rombongan Raja dengan tujuan yang sama. Seketika itu bunyi-bunyian serentak dihentikan. Semua orang tertegun melihat kejadian tersebut. Namun Manu tak pernah takut dengan ancaman Raja yang ingin menembakinya dan terjadilah perselisihan di antara keduanya. जो तुम्हें ठीक लगे यार, आज मैं ले जा रहा हूँ। चुटकुला है क्या डॉक्टर साहब? ले जाके दिखाइए, गोली मार देंगे आपको। Seketika itu juga Raja menodongkan senjata kepada Manu. Tetapi Manu tidak gentar, dia tetap akan menikahi Tanu. Melihat itu Raja lalu mengalah dan dia menepati janji yang pernah dia ucapkan kepada Manu kalau dia akan menikahkan dengan gadis yang Manu cintai. Raja lalu meninggalkan tempat tersebut bersama dengan rombongannya dan Manu dan Tanu pun akhirnya menikah.
dan filmnya pun berakhir. Oke, sekian saja cerita singkat film Tanu vs Manu. Film ini menggambarkan bahwa cinta akan tumbuh di waktu yang kita tak pernah tahu. Kejarlah dan yakinkan dia bahwa hanya kamulah yang tulus untuknya. Oke, sekian saja dari saya. Silakan teman-teman memaknai pesan dari film ini menurut sudut pandang teman-teman. Tapi sebelumnya, seperti biasa, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, sekian dan terima kasih.